Kasihin. Oke. Mungkin saya dari singkat-singkat aja lah. Jadi memang kita ngelihat lah semuanya sekarang lagi terpukul apalagi masa pandemi ya. Jadi paling tidak kondisi-kondisi terpengaruh dari berbagai sektor-sektor ini membuat paling tidak banyak orang-orang teman-teman yang mungkin kondisinya tidak semulus sebelum pandemi begitu. Nah, tetapi ada memang bisnis-bisnis tertentu yang masih survive saat ini, yaitu bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Ya, tadi kalau Mas Teguh bilang ada ekstraksi yang dikonsumsi, wah itu produk yang booming ketika di masa-masa seperti ini. Nah, itu sebabnya saya pengen tawarin, ini ada nggak yang mau? Jadi saya mungkin gambarannya lebih supaya enak sebentar ya. Saya coba. Bentar ya. Sorry. Supaya enak. Nah. Jadi dengan kondisi tersebut, gambarannya sebenarnya kita itu setiap orang itu harus sudah memikirkan gitu ya, memikirkan kira-kira gimana mendapatkan sebuah bisa survive lah ya dari sisi keuangan. Karena terjadi jelas bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang terpukul dari sisi bisnis-bisnis yang lain. Dan cita-cita saya sih nggak muluk-muluk, saya cuma menawarkan sebuah bisnis Anda bisa sejahtera, bukan main-main dan kibul-kibul, bukan investasi bodong, tetapi saya mau menawarkan sebuah bisnis yang mungkin bisa memberikan satu nilai, ya mudah-mudahan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan Anda punya kesempatan bisa 10 sampai 20 juta lah ya per bulan. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, problemnya yang kita hadapi adalah seperti ini. Nah, CNI itu kan dikenal dengan MLM-nya. Ya, itu tidak saya pungkiri bahwa kita bergerak di dalam industri MLM, tetapi orang banyak salah kaprah terhadap MLM ini. MLM itu dipandang ajak-ajak orang, susun-susun jaringan, apalagi sekarang itu dikemas dalam bentuk robot, ya. Sekarang sudah jadi investasi bodong, ada net 89, net berapa itu? Terus saya punya beberapa daftar-daftar yang hasilnya intinya adalah investasi bodong. Padahal sebenarnya multi level marketing itu dibangun sebuah sistem marketing yang sistemnya itu bukan bertujuan ke arah sana. Maka oleh sebab itu kami dari CNI ya kita harus keluar. Battle kita, pertarungan kita nggak lagi di situ. Kita bukan bermain dengan model seperti itu. Kita harus bergerak menjadi sebuah konsep MLM yang modern. Ya, modern dalam hal ini baik dari sisi mindset, baik juga dari proses kerja kita. Nah, tugas saya sebagai kepala wilayah adalah saya harus berstrategi menyiapkan para mitra-mitra bisnis, kita sebutnya mitra ya. Kalau dulu orang sebut tahunnya distributor, kita sebutnya mitra bisnis ini supaya bisa berkembang dengan cara-cara yang lebih kekinian begitu ya. Nah, apa sih bisnis CNI yang sebenarnya dikerjakan ya, sorry ya. Nah, sekarang ini kan kondisi yang ada adalah bahwa bisnis sekarang sudah mulai bergerak. Jadi dulu sistemnya kios-kios yang ada, nah sekarang ini kita ke arah digital. Ya, ini juga kita manfaatkan. Peluang ini kita manfaatkan bersama di CNI. Ya, karena banyak sekali sekarang orang-orang dari masa pandemi sudah tidak lagi ya sudah menikmatilah suasana dengan menggunakan teknologi digital ini. Nah, pertanyaannya adalah apa solusinya? Itu problem-problemnya ya. Apa solusinya kira-kira yang bisa saya bantu? Maka memang berbisnis itu banyak pilihan, Mas. Mas Teguh tadi bicara landscape, bikin konstruksi, desain dan sebagainya, itu bagus sekali.
Nah, tentunya ada bisnis yang memang sekarang banyak masih tetap survive, ya, yaitu bisnis retail. Nah, bisnis retail itu tentunya ada berbagai macam kita bisa dapatkan. Ada bisnis retail dengan sistem waralaba atau buka sendiri, ya. Nah, tentunya semua kembali kepada modal yang kita miliki. Kalau bisnis retail ada yang skala kecil, toko rokok di dekat Mhm. rumah, warung begitu ya. Tapi ada yang Iya. kelasnya seperti Indomaret, betul ya. Nah, semakin besar modal kita, maka kita punya kesempatan memilih bisnis yang lebih apa namanya, lebih aman, lebih lebih apa namanya, lebih mudah begitu. Kalau modal kita besar. Mmm. Ya, salah satu contohnya adalah franchise dengan menggunakan Indomart atau Alfamart. Ya, Mhm, ada betul. kalau Kapotik ke 14 misalnya begitu. Ya. Nah, kalau kita mau buka sendiri juga bisa, cuma kan juga banyak tantangannya. Tantangan dari sisi penyimpanan produk, dari sisi membangun image, apa namanya, awareness daripada merek kita, mencari pelanggan baru. Nah, itu kan menjadi tantangan yang tidak mudah. Mmm. Jadi kalau mau bicara itu, kalau sekarang kita punya modal 500 juta sampai 1 M, ya kita sih bisa milih ya, apa aja mau Mhm. bisnis, dan tentunya pasti lebih tenang. Punya Indomart, Alfamart, nggak usah mikir-mikir, cuma kasih siapin duit, kasih tempat, Mhm. kelar, selesai, sudah. Ya, nggak usah tinggal tinggal tidur, terima per bulan berapa. Tetapi apakah bisa besar? Ya kadang-kadang nggak besar ya, cuma segitu-segitu aja. Lebih banyak yang tidak terlalu besar begitu. Nah, tapi kalau ada juga, kalau kita berpikir cari bisnis yang modalnya kecil, tapi tidak bisa dikatakan mudah. Saya tidak mau mengatakan bisnis itu modal kecil lebih mudah, terus bisa kaya raya, nggak ada sebenarnya kayak begituan ya. Nah, semuanya harus perlu usaha, semuanya perlu apa namanya, kerja keras, ya harus dibagi dengan seperti itu. Kalau modal besar, Anda bisa tenang-tenang, tapi kalau modal kecil, ya Anda harus sadar diri, intinya begitulah ya. Nah, oleh sebab itu ini satu contoh saja, misalnya Alfamart pasti di daerah Surabaya pasti banyak ya, Alfamart, Indomart, saya sebutkan merek mohon maaf ya. Jadi paling tidak kalau kita punya 500 1 M gitu, 700 juta mungkin punya tempat, punya lokasi, ya kita bisa aja bikin Alfamart. Tapi berapa sih keuntungan Alfamart, Indomart itu? Setelah saya cek dan perhatikan, ternyata dengan dipotong dengan biaya-biaya operasional dan sebagainya, walaupun tempatnya begitu besar, kita mendapatkan paling tidak kalau kita investasi 500 juta atau sampai dengan 700 juta begitu, kita mendapatkan kurang lebih profit itu sekitar 5 jutaan setiap bulan net. Ya, jadi Mas Teguh kalau lihat yang punya yang Alfamart, Indomart jangan dikira itu gede ya. Sebenarnya ya sebesar segitu. Jadi nggak, cuma mereka lebih establish lah sistemnya, lebih tidak dipusingkan, semuanya tinggal terima beres. Duduk di rumah, tinggal terima uang. Sama seperti kita menanamkan uang, makanya orang bilang investasi sama seperti kita taruh uang di bank lah begitu ya. Nah, Alfamart, Indomart itu menganut konsep seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kalau kita punya 500 juta 1 M, ngapain saya tawarin Mas Teguh? Ya, bukannya artinya mengecilkan, tetapi itu semua orang juga tahu pilih bisnis. Tetapi kita cari bisnis yang berharap modalnya tetap harus punya modal, tetapi modalnya tidak besar, tetapi punya kesempatannya besar, punya potensinya marketnya besar, tapi memang harus perlu usaha. Nah, saya menawarkan satu model bisnis yaitu dengan CNI. CNI memang tidak terlalu hingar-bingar seperti yang mungkin sekarang ini cukup ramai di dalam dunia MLM, tidak seperti model robot-robot yang ditawarkan banyak orang, bukan program atau sistem MLM yang cari 2 orang, cari 3 orang dan sebagainya, bukan. Kami memang perusahaan yang ya kelihatannya memang tidak terlalu ramai, tetapi sebenarnya kami masih terus berjalan sampai 35 tahun. Karena kita yang pertama kali perusahaan MLM. Makanya tidak heran mertua sampean pakai Sunflorella atau Estersi atau kopi ginseng. Itu artinya bahwa, nah ini yang menarik, bahwa produk CNI itu
sebenarnya banyak yang sudah konsumsi. Ini yang harus dipahami. Banyak yang sudah konsumsi dibandingkan mungkin dengan MLM yang lainnya. Dan kami punya aset nggak main-main, kita punya gudang dan juga pabrik sendiri. Ya, beberapa produk-produk kita pabrik sendiri, ada juga yang import dari Jepang, dari Taiwan ada, ya. Bahkan kita punya produk juga ya, dikembangkan lab, laboratorium maupun juga pabrikan di Malaysia. Nah, Sienna ini bukan dari luar negeri. Sienna ini asli dari Indonesia sebenarnya. Cuma kita memang bisa mampu untuk mengembangkan sampai ke luar negeri. Sampai ke China, sekarang yang lagi ramai di China, ya. Kita punya pabriknya di Tangerang, ya. Mungkin kalau nggak salah 5 hektar mengelola undangan kita. Kantor pusatnya ada di Puri Kembangan, ya. Nah, ini CNI. Jadi bukan perusahaan yang baru sebenarnya, tetapi kita berusaha terus inovasi, memikirkan sesuatu yang baru selaku perusahaan MLM. Secara perusahaan kita udah jadi trendsetter lah. Minimal kita diakui oleh Hermawan Kertajaya sama Handi Irawan, ya mereka banyak memberikan penghargaan kepada kami, mulai daripada top brand ya tadi kau bilang kopi ginseng, estersi. Nah itu Mas bisa dilihat bahwa kita pernah mendapatkan top brand. Bayangin ya, kita bisa mendapatkan satu pengakuan bahwa brand kita walaupun di luaran itu ada estersi, di apotek itu ada estersi, tapi estersi CNI masih banyak yang akui kita masih lebih baik. Dan kenapa hal ini terjadi? Karena itu tadi, basis kita bukan berbicara sistem ajak-mengajak, bukan mengedepankan sistem MLM yang dipandang orang seperti investasi, bukan. Basis kita adalah product oriented. Ya. Nah, karena itulah produk-produk inilah yang membuat kami masih bisa survive 35 tahun. Masih booming ketika masa pandemi. Karena banyak orang yang cari dan butuhkan produk-produk terkait produk kesehatan. Itu yang membuat kita masih kokoh. Dibandingkan MLM lain yang mungkin dulu banyak kasih iming-iming, bombastis, bisa dapat Jaguar, Mercedes-Benz, dan sebagainya. Nah, kita tidak bermain lagi. Dulu mungkin kita bermain di sisi itu, tetapi 20 mungkin ya 15-20 tahun terakhir ini kami sudah mengalihkan bahwa kami seperti, nah ini yang menarik ya, seperti bisnis retail. Ya, artinya retail itu adalah ada produk yang memang ditawarkan, dikonsumsi atau dipromosikan kepada masyarakat. Nah, siapa yang mempromosikan? Siapa yang memasarkan? Siapa yang mendistribusikan? Nah, itulah kita menggunakan kekuatan para distributor atau kalau sekarang saya sebutnya para mitra bisnis. Nah, ini yang berbeda dibandingkan kami dengan MLM yang kebanyakan begitu, ya. Nah, ada apa terobosan apa yang kita lagi buat ini? Kebetulan saya adalah PIC-nya. Saya bukan distributornya, saya bukan agennya, saya bukan mitra bisnisnya, tapi saya adalah manajemennya yang memikirkan strategi-strategi ataupun melatih para mitra bisnis untuk menjadi para entrepreneur-entrepreneur yang bisa menikmati hasil. Ya, kebetulan saya yang tangani wilayah, jadi semua data, semua komposisi kondisi-kondisi saya punya ruang untuk itu. Ya, nah apa sih yang menariknya di CNI? Yang pertama tentu kami menawarkan ada sebuah keuntungan. Ya, apa keuntungan yang kami tawarkan? Yang pertama adalah setiap orang yang menjadi anggota CNI, ya, menjadi anggota CNI, ya nanti saya jelaskan anggota itu ada 2. Jadi anggota CNI, maka dia berhak mendapatkan yang pertama adalah harga diskon. Artinya Anda adalah mendistribusikan produk. Kalau Mas Teguh ini mau jalani bisnis CNI, maka Mas Teguh beli kepada perusahaan CNI, misalnya harganya 100.000, maka Mas Teguh jual kepada konsumen, misalnya harga 115.000. Ada keuntungan di situ 15.000. Jadi langsung daripada konsumen. Nah, keuntungan ini yang disebut dengan keuntungan diskon istilahnya, ya. Karena Anda bagian daripada distributor kami, mitra kami, maka Anda bisa belanja produk CNI dengan harga yang diskon. Bahkan bisa menikmati promo-promo ya yang banyak dari CNI. Nah, yang kedua, keuntungan yang kedua adalah ada sebuah sistem di CNI karena kita sifatnya seperti retail, sekali lagi ya, retail yang multi level marketing ya. Ini
mungkin agak aneh ya bahasanya, retail yang multi level marketing, maka kami memberlakukan cashback kepada anggota-anggota kami, kepada mitra-mitra kami. Cashback itu apa? Cashback itu adalah berapapun mau kecil, mau mahal sekalipun, Anda akan mendapatkan diskon 5%, ya, 5% di luar pajak, maka Anda bisa dapatkan diskon 5% ini, ya, menikmati berapapun, apapun yang Anda belanja, kapanpun Anda belanja, ya. Dan ini berbeda dengan diskon yang diberikan misalnya tawaran OVO atau Gojek yang 50%, 30%, tapi di bawahnya tertulis kecil maksimal 10.000, maksimal 20.000. Kita nggak ada batasan. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik di dalam menjadi pelaku bisnis CNI. Kenapa? Karena kita punya kesempatan selain daripada keuntungan diskon, ditambah kita yang belanja pun dapat 5%, ya. 5% itu menurut dari harga belanja kita, ya, harga anggota kita, jadi harga istilah kita harga mitra begitu, dapat 5%, dan ini adalah satu keuntungan yang menurut saya hampir mirip seperti bisnis konvensional, retail konvensional. Anda jual kopi, jual rokok, pasti ada keuntungannya, kan begitu ya, ada diskonnya begitu. Nah, dari diskon itu biasanya ada yang naikin harganya berapa persen, ada yang 10%, 15%, dan sebagainya. Kalau CNI sudah ada bakunya, berapa harus Anda jual kepada konsumen, berapa Anda beli kepada CNI, dan Anda mendapatkan cashback berapapun yang Anda belanja. Nah, cashback ini tidak ada batasan, baik batas waktu maupun juga batas nilai. Jadi belanja 100 juta, ya tetap dapat 5%-nya. Ya, dihitung setiap kali belanja, berapa Anda belanja. Nah, uang diskon ini karena kita sudah menggunakan sistem digitalisasi, maka kita masuk di dalam dompet digital. Jadi setiap mitra itu akan punya dompet digitalnya. Ya, ada dompet digitalnya, bisa dicek, transparan sekali, ya, bisa dihitung juga. Nah, dompet digital inilah yang nanti akan dimasukkan hasil diskon tersebut, ya, mau dikumpulin silahkan, mau dipakai belanja lagi produk juga silahkan. Intinya begitu. Yang pasti kalau misalnya dikumpulin, ditabung misalnya sampai dengan senilai 1 juta, begitu 1 juta lebih, maka CNI akan otomatis mentransfer kepada pemilik dompet digital tersebut atau mitra bisnis itu. Otomatis, kenapa? Karena itu udah peraturan OJK. Kami tidak boleh, kami bukan bank, maka kami tidak boleh menyimpan uang masyarakat di atas 1 juta rupiah. Jadi itu akan otomatis ditransfer. Nah, ini yang menarik, kita punya diskonnya. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi ada berbagai kesempatan komisi-komisi yang ada. Ada kurang lebih ada 5 komisi, ya. Dan tentu di situ ada syarat dan ketentuannya, dan ada sistem yang membantu teman-teman untuk menikmati hasil. Jadi kalau misalnya melakukan aktivitas bisnis CNI di dalam melakukan pemasaran begitu ya, promosi begitu, Anda punya kesempatan nilai, bahkan kalau boleh dibilang tambahan selain 5%, Anda bisa tambahan sekitaran 10%-an. Ya, tergantung omsetnya. Sekali lagi ya, bisnis yang benar adalah bisnis yang berbasiskan kepada pencapaian omset. Ya, kalau bisnis tidak berbasis pada pencapaian omset, Anda akan berada di dalam bisnis investasi yang ujung-ujungnya adalah bodong. Jadi harus berbasiskan pada omset. Nah, omset ini yang akan mengukur produktivitas para pelaku bisnis tersebut. Nah, ada berbagai komisi-komisi, bahkan bisa mencapai 10%. Nah, kalau mau dapetin lebih gimana? Ya tentunya ada ketentuan-ketentuan mendapatkan komisi dengan cara mengembangkan cabang. Jadi konsep kami mengembangkan MLM di pandangan kami adalah bukan MLM ajak-ajak orang, tetapi lebih mengarah kepada pengembangan cabang. Nah, cabang yang bagaimana? Nanti saya jelaskan lebih jauh. Ya. Ditambah juga kami punya kesempatan buat para mitra bisnis untuk refreshing dengan target-target tertentu, bisa menikmati sebuah perjalanan-perjalanan wisata. Ya, kemarin pulang dari bulan November ya, Mas Piono ya, November. Lumayan Mas. Jadi
Kalau kita jualan Mercy begitu ya, beberapa puluh Mercy begitu, kita dapat keuntungannya, tapi biasanya belum tentu dapat bonus untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di CNI selain dapat juga komisi, kita punya tabungan, ya bentuknya tabungan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya, tentu jalan-jalan ke luar negerinya akan diatur oleh CNI. Nah, ini yang menarik, ya konsep bisnisnya, ya simple. Ya, ada produk, maka bagaimana produk itu bisa dipasarkan, bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Laku apa tidak? Kita lihat peluang di produknya, bukan sekedar memikirkan komisinya, tetapi kita lihat peluang terhadap produk tersebut. Ya, nah kesempatan-kesempatan lain yang mendukung dan saya boleh bilang CN itu cukup modern, kita berbasiskan dengan teknologi digital juga untuk membantu para mitra-mitra bisnis kita, baik daripada sistem aplikasinya, kemudian juga ada toko yang berbasis teknologi. Jadi tokonya CNI yang namanya di bawah itu ditulis itu adalah stock operator. Ya, itu juga ada, ya. Nah, inilah bisnis kita yang kami tawarkan, dan hal yang menarik adalah produk kita itu sudah dikenal. Ya, tidak sangka kan ternyata mertuanya Mas Teguh sudah pernah pakai. Saya kira usianya pasti dulu pakainya dulu mungkin ya. Itu sudah pakai, udah pernah dan merasa cukup cukup memuaskan lah, mudah-mudahan ya, cukup memuaskan. Jadi kita sudah banyak dikenal produknya. Jadi saya kalau berbicara CNI, minimal orang tahu, oh CNI masih ada ya? Ya masih sebenarnya, karena produk-produknya banyak sudah terdistribusi, dipakai oleh masyarakat. Nah, kita tinggal lihat peluang produknya. Kesempatan-kesempatan melalui produk-produk ini. Orang mau buka sebuah bisnis, mau jual handphone, maka dia akan lihat handphone ini laku apa tidak. Mau buka warung kopi, kira-kira kopi yang saya buat laku apa enggak, kan itu aja bicara peluang bisnis itu begitu ya. Tinggal didukung dengan sistemnya. Nah, banyak MLM, saya jelaskan di sini, yang sistemnya di depan, tapi produknya di belakang. Produknya asal-asal nggak penting. Pokoknya you bayar 10 juta, 20 juta, produknya nggak penting. Kalau kita enggak, kita produknya, Anda lihat produknya bagus apa tidak? Punya potensi peluang nggak? Lihat Estersi itu di masa pandemi ini. Di mana orang sekarang cari benar-benar suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau Anda melihat peluang daripada produk tersebut, ayo manfaatkan sistem bisnisnya. Jadi bukan sistem bisnisnya yang di depan, produknya yang di depan. Ya, Anda melihat nggak kira-kira kopi ginseng sudah dipakai, sudah pernah dikonsumsi? Menarik nggak kalau kopi ginseng ini kita taruh sampai ke kedai-kedai ataupun warung-warung, banyak orang yang pakai. Tentunya ini akan menjadi omset buat kita. Nah, kalau kita punya omset, pasti akan berdampak kepada komisi yang kita dapatkan. Ya, nah, itu sebenarnya konsepnya. Makanya apa keunikannya CNI? Basis kita tetap terus mengandalkan kekuatan produk, produknya yang berkualitas, nggak neko-neko, punya jaminan kepuasan konsumen. Kalau ada apa-apa kami kembalikan, ya kami bertanggung jawab. Produknya juga tidak bisa sembarangan ditaruh di etalase toko, ya hanya toko-toko yang terlegitimasi oleh CNI, yang terafiliasi sama sebagai mitra bisnis lah, dia boleh berhak untuk mempromosikan itu produk. Ya. Nah, produk-produk ini pun bukan produk, ya kalau orang memahami produknya mahal Pak, ya sebenarnya nggak mahal karena kita masih bisa ya bersaing dengan produk-produk yang ada di luaran. Nah, kalau perkara mahal ataupun tidak kan tergantung segmentasi. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa ya harga nggak bohong. Kalau Anda mendapatkan kualitas yang bagus, maka kita punya produknya sesuai dengan harganya dan tidak dimahal-mahalin. Itu prinsip kita. Ya. Nah, di CNI ini contoh-contoh produknya ya. Kami punya produk dari berbagai jenis model, dari mulai ada makanan dan minuman, sampai dengan suplemen kesehatan, sampai dengan sabun cuci yang sampai sekarang ini sangat dikenal untuk yang belum ada yang sampai sekarang yang bisa menyaingi. Saya bukan jumawa, bukan sesumbar. Memang nggak ada kecap nomor 2. Semua pengen bilangnya kecap nomor 1. Tapi saya boleh membanding, kalau diajak membandingkan dengan produk-produk yang ada mungkin di
retail konvensional yang di Alfamart, Indomart, kami punya sabun cuci jauh lebih bagus, lebih bersih, lebih higienis, ya, dan lebih hemat. Jadi kalau sorry ya kalau aku sebut salah satunya sabun cuci ini SC88. Ya, sorry ya aku kalau sebut salah satu merek. Ya, merek R misalnya. Kelihatannya lebih murah, tapi ternyata ketika dipakai pakainya banyak. Ya, yang kedua, Anda nggak pernah memikirkan hal tersebut. Jadi sebulan bisa 2 kali, 3 kali perlu beli. Kita perlu 1 bulan mungkin cuma 1 dus aja. Nah, udah dipakai murah, tidak higienis, tidak bersih, malah membuat warna lebih pudar. Banyak kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, intinya saya mau mengajak bisnis ini mau menawarkan produk yang berkualitas, produk yang unik, lebih bagus daripada yang ada di pasaran. Produk yang punya nilai kompetitif yang tidak kalah dengan di pasaran. Ya, bukan produk yang abal-abal, produk yang cuma kamuflase saja sebagai MLM. Tidak. Karena basis kita sekali lagi di depan kita adalah mengandalkan kekuatan daripada produk. Nah, dengan berbagai produk-produk ini salah satu contohnya lah ya, salah satu contohnya ada kalau misalnya ada keluarga daripada Mas Teguh yang punya masalah berbagai macam penyakit, udah diobatin juga kenapa kok nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya, bukannya saya jadi dukun di sini, boleh silakan dicoba. Tidak ada salahnya mencoba ya. Mencoba 2 produk yang saya boleh sebut natural healing ini, memberikan kesembuhan secara natural karena bahan-bahannya natural dari alam. Tidak ada bahan pengawet, tidak ada bahan kimia. Yang namanya leaf dan juga sunflorella. Itu kan 2 produk ini sebenarnya sudah banyak sekali membantu banyak orang-orang yang punya masalah kesehatan. Leaf ini ya, leaf ini saya pakai oh nggak ada itunya ya. Jadi leaf ini bisa bisa untuk digunakan untuk recovery baik masalah lambung maupun usus. Jadi kalau ada kalau misalnya ada punya masalah mah ya, coba minum leaf ya. Dicoba 1 dus ya. Kalau nggak ada berhasil, nggak ada rasa beda ya, kembaliin tuh duit. Ya, kembaliin tuh duit. Saya sebagai manajemen CNI sangat meyakini ya, coba 1 dus ya, apalagi kalau sakitnya berat, cobain namanya lift karena dia merecovery usus dan juga lambung kita, memperbaiki sistem metabolisme kita. Nah, ditambah dengan sebuah nutrisi yang bagus yang membantu untuk regenerasi sel, ditambah juga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas sel-sel di dalam diri kita, ya, protein, nutrisi protein yang kita gunakan buat tubuh itu ada di dalam sunflorella. Nah, 2 ini perpaduan yang saling mengisi yang bisa mengobati, ya. Nah, walaupun kita disebutnya suplemen, tetapi ini adalah kemampuan mengobatinya cukup tinggi. Dan berbagai macam masalah penyakit, apalagi kalau udah tua banyak susah tidur, cobain. Harga ini salah satu contoh. Harga konsumennya 1.080.000. Sebagai mitra bisnis, Mas Teguh misalnya belanja beli itu 995.000. Penggunaan 20 hari bisa sampai 30 hari. Ya, tergantung pemakaian. Ya, tergantung kondisi setiap orang. Nah, dari kondisi ini saja ya, ketimbang kita biaya rumah sakit juga besar, beli obat juga besar, ya ini kita punya kesempatan banyak bantu. Tentunya tidak orang-orang pun juga tertarik ya, mungkin orang cari yang murah, tetapi saya pikir nilai 1 juta masih bisa terjangkau untuk memperbaiki kondisi tubuh, ya, memperbaiki, merecovery segala macam masalah-masalah penyakit di dalam tubuh. Ini salah satu contoh, Mas. Ya. Nah, apa yang saya mau tawarkan prospek model bisnisnya? Ya, maka pertama prospek model bisnis CNI ini adalah kita harus rubah dulu mindset kita. Saya mengajak bahwa Mas Teguh, mungkin kalau juga ada teman-teman, bahwa CNI itu tidak bisa disamakan dengan MLM-MLM yang ada. Nggak bisa. Ya, karena kolam kita berbeda, justru kita lebih bersaing dengan produk-produk yang ada di apotik kadang-kadang ya, bersaing dengan produk-produk yang ada di Alfamart dan Indomart. Ya, jadi kita bukan biasanya MLM itu membuat produk yang tidak bagus tapi dihargai sangat tinggi supaya dia bisa kasih komisi kepada
para distributornya. Kalau kita bukan model gitu. Produk kita harganya masih sepadan, masih paling tidak bisa berkompetisi. Nah, kalau bicara MLM lain, ya hati-hati. Saya cuma tekankan, saya mungkin sudah menginjak bukan mungkin ya, saya sudah 22 tahun di PT CNI, Mas Teguh, kebetulan puji Tuhan, dan saya juga banyak dari mulai HRD pernah saya tangani sampai dengan sistem distribusi sampai sekarang sebagai kepala wilayah, itu saya paham sekali bagaimana cara kerja MLM. Dan banyak sekali, ya sorry ya kalau saya boleh katakan, banyak sekali orang-orang tergoda jadi greedy gitu ya, jadi apa namanya, jadi tamak ya, nggak puas, maka seringkali tergoda akhirnya jatuh habis-habisan. Barusan saya beberapa bulan lalu, sepupu saya sendiri itu habis-habisan gara-gara main salah satu mainan robot-robot investasi. Ini bukan sesumbar, ini kenyataan, dan sekarang dia harus jual rumahnya senilai 2,5 miliar. Ya, nggak kejual-kejual. Mobil semua sudah habis. Dan sekarang harus pinjam sana, pinjam sini. Nggak main-main. Tragis. Wah, kejam sekali. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang cerita atau misalnya ada yang tawarin, oh ini sistemnya begini, ini lebih mudah, nggak kayak CNN. Saya sering kali bilang, sini, ngomong sama saya, ownernya. Saya mau ketemu ownernya. Nanti suruh dia presentasi sama saya, nanti saya kasih tahu kapan dia tutup. Ya, saya bisa hitung. Ya, saya nggak sombong, Mas. Saya bisa hitung. Kalau you bukan berbasis produk, bukan seperti yang menjalankan MLM yang benar, pasti akan ada waktunya goncang. Pasti ada waktunya you bisa gulung tikar. Nah, di saat itu Anda coba-coba bermain-bermain, habis. Teman istri saya sudah jadi seperti apa ya? Target debt collector di mana-mana, rumah habis dan sebagainya, habis benar-benar, itu kejamnya minta ampun. Ya, jadi hati-hati dengan permainan-permainan seperti itu. Saya bisa, lu mau sebut apalah, kasih saya apa ya, kalau misalnya sistem-sistem dia money game, istilahnya money game, binari, saya bisa hitungkan kepada Anda. Ini perusahaan bakalan sampai sekian, dia kabur pemiliknya. Pasti itu. Makanya kalau mau main-main kayak gituan, jadilah orang yang pertama. Ya, karena dia yang paling diuntungkan. Kalau udah di bawah-bawah, tinggal tunggu nasib aja. Ya. Nah di CNI berbeda. CNI nggak bisa orang mengatakan orang yang paling awal, yang di atas, kalau MLM itu dikenal dengan sistem yang istilah namanya upline, itu pasti lebih kaya dibandingkan downline-nya. Nggak ada di CNI begitu sistemnya. Kita adil. Ya. Ada sebuah posisi tertinggi di CNI namanya posisi crown. Penghasilannya sudah bisa sampai mencapai 200 juta per bulan lebih. Ya, sudah menikmati benar-benar hasil yang besar sekali. Ya, bahkan bisa sampai 300 jutaan dalam satu bulan. Posisi crown, dia punya upline, ya, paling nggak di atasnya. Apakah dia lebih besar penghasilannya? Tidak. Penghasilannya itu pun kalau dia belanja produk CNI. Kalau dia nggak belanja produk CNI, sepeser pun dia tidak akan dapat. Walaupun omset di downline-nya begitu besar miliaran, ratusan miliar, tetapi dia tidak bisa akan dapatkan. Nah ini yang menarik. Jadi jangan takut bahwa siapa yang paling atas itu pasti lebih diuntungkan. Nggak ada sistem di CNI begitu. Siapa yang produktif, siapa yang mau kerja, dia lebih bisa menikmati hasil. Downline bisa lebih besar hasilnya daripada upline. Nah ini banyak orang nggak suka. Ya, orang-orang pemain MLM banyak kan orang nggak suka karena dia pengennya udah selesai bergabung, udah habis itu tenang-tenang duduk-duduk dari bawah yang kasih dia duit. Nah ini nggak bisa begitu. Nah kalau kayak gitu-gituan hati-hati saya bilang ya, hati-hati. Saya sudah banyak sekali makan asam garam dengan apa berhadapan dengan yang seperti begitu. Ya, oke. Nah di CNI itu punya sebuah sistem, ini kelihatan ya tulisannya ya, jelas semua ya. Mas Wi, Mas Teguh kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Jadi sistem kemitraan di CNI, kami sebut kemitraan, itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan kemitraan reseller. Nah, reseller ini adalah kemitraan di mana orang tersebut hanya ingin karena dasar ingin menikmati harga diskon daripada produk. Hanya ingin dapat harga belanja diskon dari produk. Namanya reseller, atau kalau kita boleh bilang juga cuma user, pemakai, ya.
Atau dia pun juga bisa saja mempromosikan produk CNI, silakan, tetapi dia hanya mendapatkan diskon retailnya, keuntungan retailnya saja. Ya tadi kalau misal dibandingkan ya yang seperti, jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan di depan, contoh kalau reseller itu dia belanja misal produk ini, maka dia jual misalnya boleh-boleh saja, dia dapat keuntungan dari 1.080.000 dikurangi 995. Itu aja yang dia bisa dapat ya sebagai reseller. Dia hanya bisa dapat diskonnya saja. Dia mau promosi silakan, enggak pun tidak silakan. Ya, ini menjadi seorang reseller biasanya orang-orang yang pengen konsumsi. Nah, biasanya sangat dimanfaatkan juga oleh para mitra bisnis untuk membangun basis konsumen-konsumennya. Sehingga konsumen-konsumen tersebut bisa terikat, ya, tidak kemana-mana. Jadi setiap pembelanjaan reseller menjadi omsetnya upline-nya. Ya, dia tidak dapat komisi-komisi, nggak ada, hanya sekedar itu saja. Ya, itu yang namanya reseller. Berapa kira-kira syarat untuk menjadi reseller? Di CNI nggak ada namanya uang pendaftaran anggota, nggak ada. CNI cukup hanya Anda belanja produk minimal 500.000, Anda bisa memilih menjadi reseller. Tidak pun tidak masalah. Ya, tidak pun tidak masalah. Minimal 500.000 rupiah. Itu jadi reseller. Nah, sistem keanggotaan yang kedua yang bisa menikmati berbagai komisi-komisi, berbagai diskon termasuk cashback tadi ya yang saya sebutkan, itu adalah sistem kemitraan yang disebut dengan mitra bisnis. Jadi dia kami anggap pelaku untuk berbisnis CNI. Ya, walaupun ya dia juga bisa pakai produknya untuk konsumsi silakan, tetapi dia lebih menjadi mitra bisnis, pelaku bisnisnya. Dia akan menikmati seluruh benefit yang diberikan oleh CNI. Ya, nah termasuk tadi ada cashback-nya, termasuk ada komisi-komisinya, termasuk kesempatan jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Ya, kalau reseller tidak bisa. Dia hanya cukup dalam belanja produk CNI saja. Ya. Nah, yang menarik adalah mitra bisnis di CNI kita bisa membangun basis konsumen kita. Jadi misalnya contoh Mas Teguh ya mau promosikan produk-produk CNI. Nah, bisa saja Mas Teguh mendapatkan orang-orang yang saya nggak tertarik bisnisnya, tapi saya pengen harganya diskon. Monggo, jadikan dia reseller. Bisa. Nah, apa keuntungan buat Mas Teguh? Maka semua pembelanjaan si reseller, cashback-nya akan jatuh kepada si mitra bisnis atau upline-nya. Oke. Semua perhitungan omset daripada si reseller menjadi bagian daripada omsetnya si mitra bisnis. Nah, konsep ini mau mengarahkan kepada kita, ya konsep bisnis ini seperti kita punya usaha retail dan kita punya konsumen loyal, konsumen yang mau terus repeat order dan kita kasih fasilitas harga lebih murah ketimbang biasanya bolak-balik nawar-nawar kan repot. Kita bisa bantu dia, mungkin harganya bisa lebih diskon, dia pun juga bisa menikmati kepuasan dengan produksi CNI dan kita pun juga mendapatkan omsetnya. Ya, tanpa dikutak-atik dia harus jadi pelaku bisnis. Enggak. Kita bukan sekedar ajak-ajak. Nah, sama kalau kita datang ke Alfamart, Indomart, Mas Teguh pasti ditanya kan, punya kartu anggotanya apa tidak? Kan begitu ya Mas ya? Tanya. Kalau kita kemana ada kartu anggotanya apa enggak? Nah, itu menunjukkan bahwa si toko retail tersebut, perusahaan tersebut membangun ikatan dengan para konsumen-konsumennya. Nah, CNI mengarahkan, karena CNI itu adalah hanya sebuah perusahaan distribusi. Di CNI itu adalah perusahaan distribusi yang cuma sediakan barang, menetapkan sistem saja buat para mitra bisnis, maka mitra bisnis bisa membangun basis konsumennya, mengikat mereka dengan membangun sejumlah reseller-reseller yang akan repeat order, balik mendapatkan produk-produk dari Mas Teguh dalam hal ini misalnya. Nah, Mas Teguh langsung dapatkan komisinya. Kerugian kita apa? Bukan kerugian ya. Kelemahannya apa? Kita tidak dapat keuntungan retail. But it's okay, kita masih dapat 5%-nya. Begitu ya. Karena dia sudah belanja harga diskon, kita tidak bisa, kalau ke konsumen kan kita masih dapat keuntungan retail. Tapi kalau dengan harga diskon, keuntungan retailnya kita tidak dapat, tapi 5%-nya kita masih dapat. Nah, ini konsep cara kerjanya akan begitu, Mas. Ya. Konsep cara kerja gitu, membangun
orang-orang yang sedang pakai, misalnya mertua Mas Teguh misalnya, ya. Oh dia hanya pakai aja, dia bukan pelaku bisnis. Silakan, ya bantu dia misalnya saya belanjanya karena saya belanjanya mahal, tinggi misalnya saya belanjanya pakai harga ini ya diskon ya, oke ya minimal dia belanja sekali pertama kali belanja 500.000. Setelah itu terserah ya, setelah itu terserah hanya pertama kali belanja. Nah, ini akan kalau saya nanti mungkin berkesempatan bisa bantu Mas Teguh untuk jalankan bisnis ini, saya akan siap bantu untuk memberikan berbagai pandangan strategi-strategi yang bisa kita kembangkan di dalam membangun market. Ya, sekali lagi misi saya membangun market, mengembangkan market baru. Ya, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya apa konsep bisnis CNI yang kedua adalah ya tadi dulu. Oh, paham. Di sistem keanggotaannya begitu. Nah, begitu jadi mitra bisnis, apa yang harus dipikirkan? Konsep bisnis ini adalah menjadikan Anda sebagai, kalau saya boleh istilahkan, distribution store atau titik distribusi. Atau kalau bahasa umumnya adalah jadi tokonya CNI. Ya, jadi tokonya CNI. Di mana? Di rumah. Oh ya, sebelumnya, Pak Van, kalau mau jadi mitra bisnis, apa syaratnya? Tidak ada uang yang disetor, tidak ada syarat pembayaran pendaftaran, nggak ada. Hanya belanja produk minimal pertama kali 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Maka Anda bisa menjadi mitra bisnis CNI. Nah, tapi, nah ini yang menarik ya, itu cuma untuk menjadi mitra bisnis. Tapi kalau mau jalanin bisnis, pasti perlu modal. Saya tidak mengatakan cukup 1 juta bisa berbuah 10 juta. No, no, bukan, jangan berpikir begitu. Ya kita harus berpikir retail. Ya. Kita harus berpikir konsepnya. Tentu kalau mau jalanin bisnis, Anda perlu menyiapkan yang namanya diri Anda sebagai titik distribusi. Di mana titik distribusi itu? Ya mulailah dari rumah Anda. Ya, atau mungkin juga kemanapun Anda pergi kan bisa-bisa saja sebenarnya juga jadi titik distribusi, kemana-mana pun kita bisa berpromosi. Jadi tugas daripada peran daripada mitra bisnis adalah melakukan distribusi, melakukan promosi, memiliki stok produk dan membangun distribusi kepada basis-basis konsumennya. Nah inilah tugasnya daripada mitra bisnis. Mitra bisnis ya yang disebut dengan mitra bisnis itu, maka dia akan cara kerjanya bagaimana? Cara kerja dia adalah menjadi titik distribusi, distribution store-nya. Nah, kalau baru awal, tentunya distribution store-nya dalam skala kecil. Kalau istilah di MLM ada sebuah posisi namanya posisi silver. Ya, baru awal. Tokonya toko masih kecil. Tapi perlu melakukan promosi. Oh iya, jelas. Ya. Perlu punya stok. Ya jelas. Nah, ini yang penting. Modal Anda menjalankan bisnis ini bukan modal yang disetor, tapi modal memiliki stok produk. Gambarannya sederhana gini lah. Ada nggak toko, warung di dekat rumah Mas Teguh, yang kalau Anda datang mau pesan barang, tapi nggak ada barangnya? Kan nggak mungkin ya Mas ya? Kan begitu ya. Dia pasti kalau, ya kan, datang ke sana mau beli rokok, ya udah ada rokok di situ. Mau beli makanan ataupun juga minuman, ya udah sih udah ada minumannya, nggak ada bilang nanti ya Pak 2 hari lagi, bukan begitu modelnya. Jadi kita punya stoknya, ya. Nah stok inilah yang akan kita manfaatkan sebagai toko untuk kita putar, ya modal kita putar dengan stok tersebut untuk memiliki basis-basis konsumen kita, memiliki konsumen-konsumen yang loyal terus mau pakai kopi ginseng, mau pakai estersi, mau pakai apa, silakan. Ya, silakan. Ya, saya dari perusahaan bantu mengcoach, melatih daripada mitra bisnis supaya dia bisa mampu melakukan kemampuan promosi produk-produknya. Tugas saya maupun juga Mas Wiono di sini membantu para mitra bisnis untuk bisa melakukan promosinya. Salah satu mempromosikan apa? Ya tempat kita dipromosikan dong, kasih tahu. Kalau mau belanja produk CNI di Surabaya, bagian Wiyung dan sekitarnya, itu jangan nggak jauh-jauh, itu ada loh titik distribusinya di sana di Jalan X misalnya begitu. Ya, paham ya Mas ya di situ. Jadi Anda pasti perlu stok karena kalau orang datang
Jangan sampai Anda bilang, wah nggak ada barangnya. Ya namanya mau buka toko. Nah pertanyaannya stoknya berapa? Nah bicara dengan stok ini tergantung bagaimana Mas Teguh melihat peluang dan potensi produk yang ada di CNI. Ya, tidak ada ketentuan sama sekali. Tidak ada ketentuan sama sekali. Kalau sudah basis konsumennya sudah besar, masa sih Anda tidak namanya toko, warung kalau sudah besar ya pasti ya. Restoran sudah besar pasti kapasitas makanannya pasti lebih diperbanyak. Ya, itu udah jelas. Itu udah otomatis di dalam bisnis. Sama di CNI juga. Untuk tahap awal kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira produk apa yang Mas Teguh kira-kira bisa promosikan? Bisa pasang dan tertarik orang-orang di sekitar, baik saudara, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Ada banyak sekali, ada mungkin sekitar 100 item produk di CNI. Mana yang potensi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan? Cari yang mudah dulu, monggo silakan. Ya, rata-rata, ini cuma sekedar ukuran rata-rata, rekomendasi saya mengarahkan namanya sebuah toko, kita buka warung saja, itu paling tidak kisaran modal kita, modal ya, itu sekitar 5 sampai 10 juta. Ya, untuk menyiapkan seperti etalase di depan. Kalau etalase di depan yang gambar ini terus terang Mas Teguh udah pasti ini orang-orang yang sudah basis konsumennya udah besar. Ya udah omsetnya puluhan juta itu setiap bulan, bisa sampai 30-50 juta itu setiap bulan. Makanya etalasenya isinya produknya udah banyak sekali. Ya. Tapi kalau tahap awal boleh nggak saya memulai dengan memutar? Ya monggo aja silakan. Ya, saran saya mulailah dengan 5 juta. Paling tidak ada produk yang dikonsumsi dulu, karena Anda menjual produk jangan sampai Anda sendiri tidak pernah pakai, nggak merasakan khasiatnya, nanti nggak bisa cerita. Pakai dulu produk-produk yang main, yang utama, setelah itu baru siapkan, tawarkan siapa yang butuh. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Ya, nanti Mas Wiono bisa sharingkan itu produk-produk apa aja saya yang laku sekarang ini, yang menjadi apa namanya trending topik di Surabaya ada, ya itu. Nah, tugas Mas Teguh adalah membangun basis konsumen. Walaupun ada konsumen yang mungkin belanjanya dengan harga konsumen, ataupun juga basis konsumen dalam bentuk reseller-reseller tadi. Distribusikan produk, layani mereka. Ya, tugas kita seperti itu, kayak punya toko saja, ya, punya tokonya CNI. Nah, apakah cukup sampai di situ? Dari sini saja, maka kita sudah memikirkan, kami sudah memperhitungkan, maka ada kesempatan komisi yang kami berikan buat Mas Teguh. Jadi menariknya di CNI, istilah kasarnya begitu ya, Mas Teguh nggak punya jaringan pun, nggak punya downline, sendirian, punya toko, tapi punya basis konsumen yang besar, punya omset yang cukup besar, Anda sudah cukup lumayan makmur di CNI. Ya gitu. Ya, Anda udah lumayan makmur di CNI. Ya, belum makmur banget, masih udah lumayan makmur di CNI. Sendirian. Ya. Ini gambar-gambar saya. Ini ada ibu-ibu. Nggak punya jaringan, ya. Ya, gambar ada ibu-ibu nih ya. Di sini ya, di samping. Ini nggak punya jaringan ibu ini. Ya. Dia udah tua. Seorang bidan. Wes Pak, nggak mungkin saya bukan jaringan mau ngomong aja susah, apa namanya ngelatih, apalagi kasih training dan sebagainya, wes aku nggak bisa. Tapi ibu yang satu ini setiap tahun ke luar negeri, omsetnya paling tidak di atas 30 juta satu bulan. Makanya stok produknya di belakang tuh sampai etalasenya banyak. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu bentuk market yang sangat menarik adalah bidan. Guru bidan itu banyak. Nah, nantilah kalau bisa strategi saya bisa sharingkan begitu ya. Nah, ini sendirian. Nggak punya jaringan yang berkembang. Ya. Makmur? Oh iya makmur, lumayan Pak. Setiap bulan ngantongin di atas 5 juta, kadang bisa sampai 10 juta satu bulan penghasilannya sendirian. Ya. Nah, ini yang menarik di CNI. Kenapa? Karena cara kerjanya sebagai toko tadi, distribution store atau titik distribusi. Tentu nantinya akan ada langkah-langkah berikutnya yang lebih tinggi lagi. Ya, posisi kita kalau omset kita tercapai sampai dengan diakumulasi sampai dengan kurang lebih 20 jutaan ya dalam perjalanan kita jalankan mitra bisnis, kita sudah naik posisi menjadi posisi yang dari silver menjadi gold. Nah, di situ komisi-komisi akan lebih ada lagi lebih besar. Ya, ada kesempatan komisi lebih besar.
Lain waktu saya akan jelaskan lebih. Gambarannya seperti itu. Nah, yang menarik secara modern di bisnis CNI dibantu dengan adanya sistem MCNI sebagai asisten bisnis kita. Jadi Anda nggak usah takut, nggak usah tanya-tanya, lihat aja poin saya berapa, ya kemudian mau lihat produknya, gambar-gambarnya gimana, mau share kepada teman-teman, mau apa, semua ada di situ. Ya, jadi semua kita mainnya basis dengan pakai ini, ya membantu paling nggak teman-teman. Ya makanya ya apa namanya jangan gaptek lah istilahnya ya. Nah, tentunya karena perkembangan teknologi nggak bisa dipungkiri. Nah kita basisnya pakai ini, walaupun masih banyak kekurangannya, kita sedang upgrading lagi, lebih tingkatkan lagi ya tahun ini kami manajemen CNI kerja keras banget untuk tingkatkan kemampuan-kemampuan digitalisasi kami. Ya, jadi dengan pakai ini, Mas Teguh bisa order pesan sendiri, ya barang datang, ya atau mau pick up order ya di DC. Nah, ada namanya apa istilahnya ya? Kalau saya boleh bilang itu outletnya CNI yang besar ya, namanya distribution center ya. Di beberapa kota ada ya, salah satunya di Surabaya ada. Bisa pick up di situ misalnya, boleh ya. Mau melihat keuntungan saya berapa? Ada. Mau menganalisa apa namanya perkembangan bisnisnya, ada sistemnya di situ ya. Mau misalnya Pak, ini ada konco kue di mana, di Kupang, di Flores, bisa nggak kirim barang ke sana? Bisa ya, hanya dengan satu genggaman ya. Satu genggaman dengan handphone ini ya. Mau kirim kemana bisa ya, tinggal tergantung lihat titik distribusinya ada dari mana, kirim dari situ ya. Ini salah satu contoh, walaupun memang belum terlalu sempurna, saya akui, tetapi paling tidak kita sudah mengarah kepada sistem bisnis seperti itu ya. Itu yang kita andalkan. Nah, di posisi gold tadi yang saya bilang nanti dalam posisi awal itu adalah toko yang baru, pemula atau silver. Nanti ketika sudah ibaratnya terlatih, sudah punya basis konsumen, sudah punya omset lah ya, istilahnya udah omset dengan ukuran tertentu, maka posisi Mas Teguh bisa naik menjadi posisi gold. Nah, begitu posisi gold, maka Mas Teguh punya kesempatan memiliki sebuah toko yang terlegitimasi. Toko legitimasi itu apa ya? Toko yang memang difasilitasi langsung oleh perusahaan. Namanya stock operator. Nah, ini lebih hebat lagi, ya. Maka diakui bahwa ini toko resmi, dikasih plang, ya, walaupun ada syarat ketentuan untuk mencapai itu, ya. Ada syarat omsetnya juga, ya. Ada benefitnya mendapatkan reward produk, ya. Bahkan ada beberapa benefit jadi tokonya CNI. Dan basisnya kembali pakai teknologi, ya. Seperti ibu-ibu yang di bawah ini, itu adalah orang-orang yang menjalankan sebagai stock operator. Ada kesempatannya. Nah, yang menjadi menarik adalah cara pengembangan bisnis ini. Bahwa pengembangan bisnis ini bukan ngajak-ngajak orang, tapi kita menawarkan konsep bisnisnya, ide bisnisnya. Ya, bukan ngajak orang semata-mata pengen cepat kaya, enggak. Setiap orang pengen butuh menjadi kaya, yes. Orang pengen dapat hasil finansial yang bagus, yes. Butuh kesehatan, iya. Tapi bukan bombastis begitu, bukan iming-iming, tetapi kita lihat konsep atau ide bisnisnya. Bayangkan Mas Teguh punya toko CNI, omsetnya dalam sebulan misalnya 30 juta, sebulan misal 30 juta. Bisa nggak pertanyaannya sendirian jadi 300 juta? Wow, pasti garuk-garuk kepala ya Mas ya. Susah lah jadi 300 juta. Ya kan? Dari 30 Mikir juta jadi, gimana caranya kan nah, gitu. yes, betul. Inilah sebenarnya konsep MLM yang benar, yang tidak banyak orang paham. Konsep MLM yang benar adalah mari kita cari mitra bisnis kita yang mau jadi cabangnya kita. Jadi jaringannya Mas Teguh nantinya, kalau Mas Teguh adalah seorang misalnya mencapai dan bisa menjadi seorang stock operator, maka kita juga akan kembangkan jaringan langsung di bawah kita, bukan dicolok-colok di bawah-bawah. Jadi langsung di bawah kita, itu adalah cabang-cabangnya
bisnis atau CNI kita, partner bisnis kita. Dan mereka pun juga punya kesempatan jadi stock operator. Bayangkan you punya 5 saja stock operator di bawah. Omset masing-masing 30 juta. Ya. Berarti kalau 5 30 juta udah 150 juta. Ditambah kita 30 juta, berarti sudah 180 juta. Kalau sendirian membangun bisnis nggak akan bisa 180 juta. Paham ya Mas ya? Sendirian nggak akan bisa. Tapi karena kita mengembangkan cabang, maka kita punya omset bisa sampai 180 juta. Keuntungan otomatis pasti kita akan dapatkan. Ya, begitu cara kerjanya. Nah, menyusun ide bisnisnya adalah menyusun kerja daripada stock operator ini, mengembangkan bisnis ini, maka bukan semata-mata ajak-ajak orang, tetapi ajaklah mereka yang juga ingin menjadi titik distribusinya CNI. Jadi dalam hal ini kalau kita mau cara berpikir strategi bisnisnya adalah harus memiliki strategi titik distribusi. Contoh misalnya di Surabaya, Mas Teguh di Wiyung. Wah, Darmo udah ada belum Pak Ivan? Kira-kira pemainnya di sana. Aku ada teman nih di sana nih, Darmo kan Wiyung kan Darmo kan lumayan ya. Di sana potensinya besar, ada nggak? Oke, cari partner, you punya partner di sana, mau jalan bisnis CNI, jadi tokonya CNI, syukur-syukur bisa berkembang, bisa jadi stock operator, kembangkan daerah sana. Jadi seperti Mas Teguh memainkan punya cabang-cabang secara strategi distribusi. Cara pikirnya begitu. Makanya ini yang salah kaprah tentang MLM itu banyak sebenarnya. Ya. Jadi toko-toko itu akan kayak misalnya kemarin Mas Ferry. Ya, Mas Ferry saya bilang, Mas, Sidoarjo itu yang belanja produk CNI nggak sampai 20 orang, Mas. Saya bilang. Data saya menunjukkan. Ini bukan berarti CNI nggak laku di sana. Bukan. Ini menunjukkan, tapi dari 20 orang tersebut, belanja omsetnya gede-gede, Mas. Ya, lumayan. Artinya bahwa orang-orang pemain-pemain di satu kota Sidoarjo yang sebegitu gedenya, itu cuma sedikit orang-orang CNI-nya. Dan dia punya peluang market yang masih besar. Apalagi ditarik kepada Surabaya. Apalagi kita tarik per distrik. Cara pikirnya mesti harus strategi distribusi. Baru nyambung terhadap bagaimana seperti saya, misalnya, misalnya Mas Teguh di Wiyung, saya mau kembangkan daerah Manyar. Saya mau kembangkan misalnya daerah kota. Ya, itu semua bisa kita kembangkan. Dia akan melayani secara teritori. Ya, bisa. Nah, itu yang menarik ya, cara berpikirnya begitu. Jadi kita punya cabang. Jadi kita seperti bisnis franchise sebenarnya, ya, mikro franchise. Nah, strategi saya sebagai kepala wilayah mengarahkan kepada teman-teman semua yang tertarik dengan bisnis ini, saya mau bantu dengan konsep cara kerja yang modern. Menjadi agen produknya yang menguasai teritori, bisa jadi SO tadi seperti tadi, dan juga saya akan arahkan Anda pun juga menjadi titik distribusi di dunia digital. Ya, di dunia digital. Saya akan punya satu infrastruktur, saya akan siapkan. Ada pelatihannya, saya siapkan ke arah sana. Tentu kapasitas saya tidak hanya bisa mengajarkan. Eksekusinya kembali kepada masing-masing individu. Mau nggak dia berpromosi secara digital? Kalau memang dia suka lewat Instagram, Facebook, dan sebagainya, ini kesempatannya ada. Ya, jadi ada CNI Store Center secara digital. Jadi saya bisa membuat gambarannya adalah CNI Store CNI Surabaya Wiyung, ya, atau Surabaya Barat, ya, Store Center, ya, dan itu Anda pakai, ya, itu Anda pakai, dan kalau misal itu akan kita kita set, ya, supaya secara search engine optimization atau di Google, ya, Google SEO-nya. Jadi kalau orang cari Surabaya, jualnya di mana nih? Oh, ada di Ngagel. Pak Wiono kebetulan di Ngagel. Ada di Wiyung. Rumah saya dekat di Wiyung. Pasti dia kan milihnya di Wiyung. Mengerti ya, Mas ya? Nah, itu namanya permainan
daripada kita akan mengarahkan, ya inilah cara kerja retail sebenarnya. Namanya strategi distribusi. Baik strategi distribusi secara fisik, baik secara digital. Ini adalah proyek yang saya sedang kembangkan dengan market baru yang saya ajak teman-teman, yuk kembangkan Jawa Timur. Ayo kembangkan Jawa Timur. Ya. Jadi apakah Pak Van, bisa nggak saya sendirian? Bisa, pasti awal-awal juga sendirian. Boleh nggak langsung ajak? Boleh-boleh saja. Ya, tapi yang penting adalah orang tersebut mau memiliki sepakat dengan ide bisnisnya dan mau mengerjakan cara kerjanya. Cara kerjanya adalah mau mempromosikan produk itu. Ya. Mau mendistribusikan produk tersebut. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga dengan penggabungan usaha kalau memang ada ide-ide bisnis. Ini pun juga ini sekali lagi strategi yang saya lagi pikirkan sebagai kepala wilayah. Kita ada kopi ginseng, ada coklat yang dark coklat yang tidak akan menimbulkan efek meningkat gula Anda atau diabetes Anda, enggak. Buat perempuan enak sekali ya, tanpa susu, tidak akan bikin gemuk. Dark coklat, benar-benar real dark coklat. Ya. Nah, ini punya khasiat yang begitu besar. Bayangkan kalau kita punya akses masuk ke kafe, kemana, atau mau diracik menjadi sebuah minuman, kita punya bahan baku yang bagus sekali, bisa dicoba. Ada up lemon tea, ya di bawah ini ada up lemon tea, ya. Lemon tea ini, saya kasih tahu aja, sudah mengandung vitamin C. Saya boleh jamin, Mas Teguh minum, ya, tidak akan sama dengan lemon tea yang pernah disajikan di luaran, apalagi yang pakai produk-produk konvensional. Ya, beda rasanya. Kita punya pabrik sendiri, baik untuk kopi ginseng, pabrik sendiri ya, Sienna ya, up cocoa dan up lemon tea. Bahkan kalau misalnya ada orang-orang menanyakan, ini halal apa enggak? Wes nggak usah khawatir, pabriknya aja sertifikasi halal. Sistemnya ISO, ya standarisasinya ISO. Ya, ada lagi green tea, ya. Green tea ini pun tidak pakai kantongan, ya bentuknya bubuk dan itu bantu sekali langsung antioksidan yang tinggi. Nah, kalau Mas Teguh baru makan yang kelas-kelas B1, B2 dan sebagainya, biasanya agak enak-enak mual, yuk minum. Yang berlemak gitu ya. Nah, iya. Itu. Khasiatnya langsung terasa, ya. Ya, satu sisi harga tidak bohong ya. Harga juga nggak bohong. Jadi jangan disamakan green tea dengan green tea yang murah-murah ya, wes nggak bisa. Kita nggak bisa apple to apple dan kayak gitu. Kita harus cari market yang memang mau cari produk yang berkualitas, yang tidak dipasarkan di mana-mana. Itu aja pada market kita. Cara aktivitasnya gimana? Saya sebagai kepala wilayah bertanggung jawab ataupun berwenang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan mendukung teman-teman semua, misalnya ada pertemuan-pertemuan dengan konsumen, ada workshop bisnisnya, ada training, bahkan kita sudah siapkan e-learningnya, kita punya bisnis festivalnya untuk apresiasi-apresiasi. Kita juga pikirkan kalau memang nanti udah basis konsumen, kita dorong untuk mengadakan konsumen gathering, ya. Bahkan saya akan senantiasa siap mentoring. Jadi saya pertama kali lakukan A, B, C. Ini dulu lakukan, ya. Dan di sini partner saya sama Pak Wiono. Pak Wiono adalah seorang mitra bisnis. Ya, nanti saya jelaskan, ya. Jadi itu. Nah, berapa sih kalau mau keuntungannya? Ya, gambaran sederhana saja. Kalau mau jadi cuma pengen dapat hasil cuma 1 juta, itu jadi reseller aja bisa. Jual aja produknya dengan mendapatkan keuntungan langsung. Tapi kalau mau lebih daripada 1 juta, jadi mitra bisnis. Salah satu contoh, ada sebuah produk yang namanya Wakasa Gold, ya, botol ini, ya, botol di atas ini. Masalah demam berdarah, kita punya uji klinisnya, punya data saintifiknya, terbukti sekali. Orang stroke, orang punya masalah ginjal, ya, gagal ginjal, kita punya bukti-buktinya. Karena ini adalah kandungan regenerasi sel paling kuat, paling cepat. Jujur ngomong, belum ada pesaingnya. Ya, memang kecap nggak ada yang nomor 2 ya. Semua mengatakan nomor 1. Tapi saya punya pembuktian banyak sekali. 30 tahun Mas, CNI membuktikan. Ya,
Harganya memang lumayan. Harga kepada konsumennya 4 juta rupiah. Botolnya 1 liter. Import langsung dari Jepang. Dan hanya CNI satu-satunya penyalur resmi produk ini. Nggak ada di tempat lain. Penyalur resmi hanya satu-satunya di Indonesia hanyalah CNI. 4 juta. Anggaplah 4 juta ini juga adalah kumpulan omset Anda. Nah, di CNI itu perhitungannya itu 2 minggu. 15 hari maksudnya. Dalam kalender. Tanggal 1 sampai 15 dihitung omsetnya, dapat komisi. 16 sampai 30 31 hitung omsetnya, dapat komisi. Jadi dalam 1 bulan punya kesempatan 2 kali dapat komisi. Ya. Nah, semakin besar makin semakin lumayan. Contohnya adalah kalau jadi mitra bisnis ya, kalau jadi reseller saja, jual produk ini 5 saja sebulan ya. Profit retailnya itu 480.000. Bayangin, jual ke konsumen 4 juta, kita beli di CNI 3.520.000, profitnya udah 480. Kalau kali 5 itu sudah 2.400.000-an. Nah, Anda mau jalankan jadi reseller, monggo silakan. Ya, tidak bisa dapat keuntungan yang lain. Tapi kalau misalnya kita jadi silver, jadi tokonya CNI, jadi mitra bisnis, maka kita punya kesempatan keuntungan yang lainnya. Salah satunya adalah cashback. Ya, 176.000. Nah, MLM itu identik dengan berbagai perhitungan poin. Ya. Di CNI ada perhitungan lagi, satu lagi yang namanya adalah perhitungan komisi rabat. Jadi ada cashback. Dari cashback-nya kita bisa dapat 1 botol itu atau omset 4 juta lah ya. Saya gambarkan bisa omset 4 juta. Walaupun itu tergantung produknya. 1 botol itu kita sudah dapat keuntungan retail misalnya 480, kalau kita jual 4 juta, kita dapat cashback 176.000, kita dapat kesempatan komisi rabat. Ya. Jadi komisi rabat kita bisa mencapai 1.875.000. Oke, ya. Nah, ini yang menariknya. Jadi kita jual nilainya, kita dapat untungnya. Nah, ada dalam komposisi tabel yang saya tuliskan di bawah, ya. Kalau tabelnya di bawah 200 poin itu dapat 10% dikali nilai rabat. Jadi setiap produk itu ada nilai rabatnya. Kalau di atas 500 poin itu dapat 15%. Kalau 1000 poin 17%, 1500 poin dapat 20%. Secara kalkulasi awam, gambarannya gini. Kalau Mas Teguh bisa jual dalam setiap periode 1.15 atau 16 sampai 2 dalam nilai senilai ya senilai misalnya boleh saya bilang misalnya 10 juta ya, maka Mas Teguh bisa berada di kategori 1.000 poin. Oke, ya berada di kategori 1.000 poin. Maka Mas Teguh bisa dapat kurang lebih kalau 10 juta ya, itu anggaplah estimasi nilai rabatnya 5 juta ya, setengahnya 50%-nya. Nah, 5 juta itu dikali 17%. Itu jadi keuntungan Anda. 5 juta kali 17% berapa ya Mas Wi ya? Tolong Mas. Ya. Berapa Pak? 5 juta kali 17%. 5 juta 850. 850 ya. Berapa? 850. 850. Ya, 10 juta Anda masih bisa dapat 850. Cashback dapat, komisi rabat dapat. Jadi komisi rabat itu perhitungannya tergantung Anda berada di klaster mana. Semakin besar omsetnya, Anda bisa dapat. Ya, lebih besar. Intinya begitu. Ya, ini ilustrasi saja, ya. Modal, kalau saya agak bombastis sedikit. Kemarin Mas Ferry juga tanyain saya, itu maksudnya apa ya? Modal 1 juta. Loh ya kan jadi mitra bisnis kan modalnya cuma 1 juta. Pakai smartphone. Anda promosikan. Iya kan? Bisa-bisa saja. Tapi Anda juga perlu stok dalam hal ini. Ya, Anda perlu stok. Jadi gimana kekuatan kita berpromosi. Ya punya keuntungan 5 juta sebulan kan masih bisa cicil rumah, yang kecil, cicil mobil. Ya. Kita nggak ngarahin Anda punya kemewahan. Yang penting kemakmuran, ya kesejahteraan. Ya. Nah, kalau misalnya dirasa mau ngembangin lebih besar lagi, punya omset sendiri aja cuma misalnya 20-30 juta, saya pengen sampai
300 juta, gimana caranya kembangkan tokonya. Nah, ini seperti contoh yang saya kasih tahu. Nah, Mas Teguh punya kesempatan lagi, ada namanya komisi pengembangan. Cuma punya 5 gini aja, Mas. Nggak usah pikir ke bawah cari 2. Bukan. Cuma punya 5 tapi efektif ya. Tapi produktif. Yang penting itu. Maka omset daripada cabang-cabang Anda, itu Anda bisa dapat kesempatan dari komisi pengembangan. Ya. Lain waktu nanti saya jelaskan secara detailnya. Di sini aja Anda bisa dapatkan, kalau misalnya ini 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta berarti 50 juta. Ya. 50 juta kali berapa Mas Wi ya? 50 juta dikali berarti kalau 8% ya, betul ya? Berarti 25 juta. 12% Pak kalau yang level 1. Oke, berapa berarti? Berapa Pak? 5 juta, 50 juta. Komisi pengembangannya berapa kira-kira? 50 juta dikali 12%. 6 juta Pak. Berapa? 6 juta. 6 juta. Jadi kalau pengembangan kita punya cabang, dari cabang kita masih dapat tambahan lagi 6 juta. Belum dari kita sendiri. Jadi yang penting adalah ide bisnisnya, konsepnya begitu. Bisa nggak? Saya tidak mengatakan Anda mengembangkan cabang, terus dia suruh store 10 juta. Enggak. Tapi dia mengembangkan omset mencapai 10 juta. Ya, syukur-syukur bisa lebih. Nah, gimana caranya mencapai 10 juta? Ya tentu di situ banyak harus ada waktu untuk kita bisa diskusi teknik-tekniknya ya. Ada banyak teknik-tekniknya. Kalau tekniknya ke Mas Wiono. Mau lebih besar lagi, ya MLM itu selalu ada peringkat-peringkatnya, menjadi leader lebih tinggi lagi. Ya, masuk kepada posisi dari gold naik kepada ruby itu pasti dapat lagi tambahan 10 juta. Ya, menjadi tambahan 15 juta. Tapi itu syarat ketentuan lah. Lain waktu mungkin kalau ini mungkin kalau sudah benar-benar sudah mendalami, sudah paham. Ya, itu tidak mungkin dikerjakan dalam waktu sebulan, 2 bulan, nggak mungkin. Jadi yang awal-awal aja dulu. Bagaimana kita menikmati penghasilan dari mulai tahap pertama 5 juta pertama. Kedua, kita kejar untuk mendapatkan komisi hasil dari bisnis ini sebulan 10 juta. Kemudian baru kita naik lagi 15 juta. Begitu aja dulu. Ya. Dan tugas saya adalah mengarahkan, mengcoach ke arah sana. Ya. Nah, kalau udah ke arah sini bisa dapat hal-hal yang menarik ya. Nah, menjadi posisi gold, maka Mas Teguh punya tabungan nanti ya dengan perhitungan yang ada di CNI, yaitu perjalanan wisata. Ya lumayan lah ya, kemarin jalan-jalan sampai ke Turki free, dan kelasnya juga bukan kelas abal-abal, kelasnya bintang 5 ya. Nah itu sih sebenarnya. Nah di sini ya saya kasih gambar juga, ini adalah visinya Mas Wiono. Perkenalkan, rekan saya Mas Wiono adalah rekan kerja saya, rekan mitra bisnis saya ya, mitra perusahaan. Mas Wiono yang menjalankan sebagai mitra bisnis, dan beliau adalah putra dari kebetulan orang tuanya posisinya adalah paling tinggi di CNI, Crown. Dan beliau adalah meneruskan, jadi kalau dibilang bisnis bisa contoh diwariskan mana? Ah ini, contoh yang diteruskan sama anaknya gimana? Ini contohnya Mas Wiono. Yang melanjutkan, beliau juga seorang studinya sampai di Belanda S2, tapi mau jalanin bisnis CNI. Nah kebetulan, kalau memang karena saya tahu kapasitas Mas Wiono, ya, maka kita bisa kerjasama, ya. Mas Wiono bisa bantu juga dengan berbagai pengalamannya. Kebetulan Mas Wiono punya 2 distribution center, jadi nggak menjadi sulit nanti untuk dapat produknya. Satu di Surabaya, di Ngagel, dan satu lagi ada di Malang. Ya, itu sebenarnya yang saya tawarkan. Sehingga Mas Teguh nggak terlalu sulit untuk kami mentoring, kami coach, ya. Jadi saya bukan sendirian, saya kalau memang tertarik dengan bisnis ini, ada Mas Wiono untuk bisa membantu. Ya, silakan dipikirkan ya, karena ya itu tadi peluangnya besar sekali, marketnya besar, tetapi orang yang memainkannya tidak terlalu banyak. Ya, tinggal kelihayan kita, tinggal kreativitas kita, bagaimana kita berpromosi. Ya, berpromosi. Karena produk ini tidak pakai iklan, tidak pakai papan reklame, tidak pakai, kita bisa beriklan itu pakai sosial media saja. Ya, kita bisa beriklan dengan pakai akun-akun Instagramnya teman-teman. Silakan, mau di rumah Anda pasang spanduk CNI gimana Pak? Boleh nggak? Silakan. Ya,
Nah, nanti ada langkah-langkah yang kita arahkan supaya bisa berpromosi. Ya, jadi itu saja sebenarnya yang saya mau tawarkan. Ya, begitu Mas Teguh, singkatnya ya. Kira kalau yang lain-lainnya, ujung-ujungnya kami hanya menawarkan sebuah konsep bisnis yang bukan menjebak, tetapi lebih ke arah produktivitas. Kita mau memberikan sebuah konsep bisnis quality of life. Kehidupan yang berkualitas. Jadi orang Siana itu bukan dilihat sekedar cari duitnya saja, tetapi kesehatannya juga. Di masa COVID kemarin, produk kami punya banyak membantu para penderita COVID, ya. Sekarang jadi ramai gara-gara Omikron, ya. Salah satunya Ester C. Dan yang menarik kita juga ada di MG. Jadi orang-orang sekarang ramai waktu itu saat itu pakai bawa-bawa tabung buat napas. Kita hanya ada satu produk kecil, ya mungkin nanti Mas Wiono bisa tunjukkan, ya produk kecil, tapi di situ banyak bantu dan banyak yang survive. Nah, itu salah satunya. Jadi kita bicara quality of life, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Mungkin bisa juga Mas Wiono kalau mau melengkapi, mau menambahkan, silakan. Ya, thank you. Ya mungkin Pak Teguh ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan Mas Teguh. Kalau pertanyaan sih, ya mungkin nanti sambil jalan ya, karena kan ini terus terang saya sudah dengar produk ini lama, cuma untuk sistem bisnisnya seperti apa kan saya baru tahu sekarang perkembangannya sampai saat ini yang Bang Ivan tadi sampaikan gitu loh. Nah, memang secara apa ya, secara bisnis karena itu kan saya juga sangat tertarik gitu ya, karena ini juga nggak ada salahnya untuk kita tekuni, kita coba, kita tekuni dan kita jalankan gitu loh. Iya. Dan kalau menurut saya sih apa yang menghasilkan buat keluarga, terutama buat keluarga dan secara pribadi saya bisa menjalankannya, apapun itu tetap mesti saya jalankan gitu loh. Saya juga sudah pernah mencoba beberapa sistem yang konvensional pun kalau itu menghasilkan tetap saya jalankan gitu loh. Jadi ada tawaran apa mungkin dari teman-teman, Pak ini ayo coba ini. Saya tertarik. Saya coba join. Cuma begitu dengan sistem di tengah jalan saya tidak bisa jalankan, tetap saya kembali ke basic saya di landscape. Ya, saya tekunin basic saya gitu loh. Selama ini seperti itu, Bang Ivan. Ya. Gitu loh. Setuju, Mas. Setuju sekali. Saya tidak sekali lagi bisnis ini maksud tidak jangan sampai gini. Main utama daripada aktivitas dan juga istilahnya kantong utama Mas Teguh jangan diganggu. Justru ini yang menarik. Mungkin bisa saja Mas Teguh bisa VP yang juga bantu. Jadi bisnis ini bisnis pasangan juga. Jadi intinya karena siapa sih ya intinya begini. Ya Mas Teguh juga jalankan bisnis landscape kan perlu promosi Mas. Betul ya? Betul. Semua bisnis harus kita semua perlu promosi. Yang penting tidak a priori terhadap berpromosi. Itu aja. Kalau sudah, Pak saya cari bisnis yang nggak mau jualan. Oh jangan, saya udah mendingan nggak usah masuk CNI, nggak apa-apa. Ya gitu aja. Jadi kalau saya tertarik Pak, ini saya punya network bisa jual produk-produknya, gimana caranya jualnya, kita ajarin. Yang penting tidak gitu. Dan boleh dibilang kalau bicara kerugian, kita nggak ada, bukan sistem investasi hilang begitu, gitu ya. Nggak ada. Anda belanjanya belanja produk. Sejelek-jeleknya produknya dikonsumsi sendiri pun juga memberikan hasil, begitu ya. Kita tidak menanamkan langsung, Mas, 100 juta, nggak ada sistem kayak gituan. Itu pelan-pelan aja, nanti diarahkan. Oke, sekian, promosi dulu, udah dapat, baru naik lagi. Tangga kan kita tangga demi tangga kita. Itu aja sih. Ya, jadi bisa dijalankan, tidak mengganggu kesibukannya Mas Teguh. Justru sambil nangani klien nanti sambil pegang-pegang lagi landscape begitu kan, minum kopi, ternyata ada orang mau dong, tuku gitu ya, ya, nah, berapa satu? 5.000 gitu aja, ya 5.000, udah satu pot itu 100.000, gitu sih Mas. Siap. Saya tunggu kalau
Kalau mudah-mudahan Mas Teguh tertarik kerjasama, kalau saya berkesempatan nanti ke Surabaya, kita bisa ngobrol lebih banyak lah, ketemu dengan Mas Wiono. Nanti lihat produk-produknya lebih banyak. Boleh, siap. Ya, Ya. gitu. Mungkin saya Oke. tanggal 20 sampai tanggal 23, nanti kita cari waktu, mungkin sekitaran tanggal 21 lah. Kalau Mas Teguh ada di tempat? Berarti ada, saya di Surabaya terus, enggak keluar kok. Nggak keluar ya. Paling jauh ke Gresik, Pasuruan gitu aja. Waduh, kalau misalnya bisa kembali Gresik ke Pasuruan, Mas. Ya. Itu Anda punya cabang aja di situ, mau kerjain CNI. Itu market pasti besar, belum banyak yang tangani itu. Ya, tapi kan saya harus banyak belajar dulu toh. Ininya. Pastilah. Nah, cuma kita Sama ya, kita kan perlu betul. waktu. Yang penting gini, memang bisnis ini kami tidak bisa serta-merta langsung ujuk-ujuk langsung terbang begitu nggak Iya. bisa. Di bisnis ini bukan sekedar isinya motivasi, saya nggak ngisi gitu. Bisnis ini bisnis real. Nah, perlu waktu, ya Mas Teguh perlu kasih waktu juga untuk kepada mentor-mentor Mas Teguh, misalnya dalam hal ini saya ataupun juga Pak Wiono bisa jadi mentornya Mas Teguh, kami akan ajarkan dulu, begitu. Ini loh produknya begini, ini cara jualnya begini, ya. Cara jualnya begini, ini caranya gini. Yuk punya market begini nggak? Pastilah, itu nanti pasti akan ada tahap. Yang penting sediakan waktu. Dan kita kan nggak susah karena kita pakai sistem online kan. Iya. Dan sistem online ini kita bisa anytime juga. Kita punya e-learningnya juga, Mas. Kita ada e-learningnya. Jadi kalau sampai tinggal buka nanti Google Drive kita, oh ini materinya ini, oh begini, gini. Tanya-tanya silakan. Jadi ruangnya nggak kaku lah. Kalau dulu kan harus gubrak-gubrak gitu ya. Kalau MLM itu kan harus kalau pertemuan kita bukan model-model begitu gitu. Makanya CNA itu nggak terlalu hingar-bingar, tapi produknya jalan, omsetnya gede. Boleh ya. Iya, siap ya. Nanti kita pertemuan, mudah-mudahan yuk bisa ikutan kerjasama, kita bergabung. Dari saya ini ya contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Nah, Mas Wiono susah nggak sih promosiin produk CNI? Nah, boleh ya Mas ya, kita sharing ya, supaya ini kan orang Jawa Timur juga yang cerita. Gitu. Mau promosi ini sedikit, Pak Teguh. Ya, boleh Pak. Ini produk lead namanya, ya, MSIM. Jadi kalau kita manusia tuh kalau makan kan selalu mateng, Pak ya. Ya. Padahal enzim itu 50 derajat sudah rusak. Jadi kalau ular makan tikus gitu misalnya ya, tikus itu mengandung enzim yang membantu ular mencerna si tikus. Nah, gitu. Nah, kalau kita makan sate, makan rawon gitu ya, yang kita makan tuh nggak ada enzimnya. Nah, jadi pencernaan kita butuh enzim dari organ-organ lain untuk membantu pencernaan. Misalnya organ mata, enzim organ mata diperbantukan untuk pencernaan. Makanya di organ mata kekurangan enzim untuk perbaikannya lama-lama kurang bagus. Enzim untuk organ jantung itu diperbantukan untuk pencernaan. Lama-lama enzim perbaikan organ jantung juga ada masalah jantungnya. Begitu. Nah, ini enzim CNA ini enzim tangkal. Kalau kita minum ini bisa membantu perbaikan organ-organ tubuh kita yang tadinya kekurangan, sekarang dioptimalkan perbaikannya. Tubuh ini sebenarnya bisa memperbaiki sendiri kalau enzimnya cukup. Jadi jantungnya jadi terbaiki, masalah-masalah jantung beres. Lalu enzim ini juga bisa bantu lawan virus. Nah, kalau sekarang ini kan masalah COVID lagi merebak ya. Kalau ada teman yang kena virus COVID, demam berdarah dan sebagainya, minum leaf ini juga bisa membantu mempercepat penyembuhannya. Anti radang, anti virus, anti bakteri. Jadi kalau ada teman punya radang, mah parah, asam urat parah, gitu ya, ini dibantukan dengan enzim leaf ini. Lalu juga buang racun. Kalau kita kan makan kan pencemaran kita nggak bisa hindari ya, pencemaran udara, makanan, air. Nah, ini juga bantu untuk detox racun. Ya, selain untuk pencernaan kita. Jadi kalau ada masalah pencernaan gampang
gampang sakit perut, buang air besarnya nggak lancar, itu juga bisa pakai list ini. Gitu. Nah, kalau ini harganya satu kotak ini harganya 500.000 isi 20 saset. Itu untuk konsumsinya setiap hari, rutin, harus satu, misalkan Ya, jadi atau bisa produk 2 hari Sienna ini sekali. bukan obat. Bukan obat, jadi minumnya ini Ya. beli sampai 8 saset sehari nggak apa-apa, nggak masalah. Oh gitu. Tapi kalau 8 saset itu biasanya untuk pengobatan. Kalau untuk maintenance, 1 saset sehari cukup. Nah, jadi kalau mungkin Pak Teguh kalau ketemu produk ini, terus kira-kira menjelaskan ke 10 teman gitu, kira-kira laku berapa Pak Teguh? Ya gambaran sih masih belum ya, karena kan juga untuk meyakinkan orang tuh kadang kalau tadi Bang Ivan sampaikan kalau kita belum pernah nyoba duluan, untuk meyakinkan orang kan juga susah gitu loh. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, Coba betul. dulu, rasa nggak bagi saya ya. Kalau saya Ya, merasa ada jadi manfaatnya, baru saya promosi ke orang lain gitu ya. kadang kalau ditanya loh, sampean sendiri sudah ngerasain belum? Saya belum nyoba. Sampean Nah, aja bagus, belum bagus, nyoba bagus. kok bisa ngomong Benar, seperti itu. Nah, kadang benar, kan yang benar. kita temui seperti itu. Benar. Memang cara kerjanya Sienna seperti itu. Jadi kita coba dulu produknya. Kalau emang bagus kita Ya, promosikan. Kalau nggak bagus, baca dipromosikan. Jadi tinggal aja. itu. Gitu. Nah, ya. Benar, benar. Betul, Nanti betul. saya kirim WA produk knowledge-nya ini. Ya, mungkin Pak Teguh bisa coba Boleh. itu ya. Boleh, ya. Oke, thank you Pak Teguh. Ya. Monggo nanti bisa ngobrolan sama Mas Wiono lah, sama-sama di Surabaya juga. Kemudian saya nanti bisa berkesempatan di Surabaya. Ya memang kembali nanti Mas, yang kita harus olah adalah potensi apa yang Mas Teguh punya kemampuan. Ya, kita nggak paksakan. Ya setiap orang punya kemampuan di mana produk-produknya, dan nanti ya kayak tadi produk yang tadi ya pasti harus dicoba dulu. Iya betul, gitu ya. Nah, makanya harus ada modal di dalamnya, bukan hanya sekedar modal hanya jualan, tetapi modal untuk kita juga pakai, untuk kita bisa bercerita. Intinya begitu. Tapi bukan dituntut modal yang aneh-aneh, enggak. Itu aja sih, ya. Mudah-mudahan cocok lah bisnis ini. Apalagi lu mau kembangkan, apalagi punya rekan-rekanan, punya market teman-teman link yang punya kesempatan untuk mau pakai produk CNI, saya pikir itu potensi itu aja dulu dilihat. Kalau itu ada, saya yakin bisnis ini cocok lah, related dengan Anda. Boleh. Iya, siap. Oke, sip lah. Itu ada Pak Wiono, silakan ya. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Boleh ya Pak Wiono, nanti boleh follow Mas Teguh. Nanti kalau kita hadir, saya hadir, kita ketemuan di Surabaya. Mudah-mudahan tanggal 21 lah kita set. Oke Mas? Iya, oke Bang Ivan. Saya minta WA-nya Pak Teguh ke Pak Ivan ya. Boleh. Ya, ada kok di. Saya kontak ya Pak Teguh ya. Oke. Ya nanti kalau saya kan sebenarnya sering ke lewat Ngagel, sering ke Manyar itu, kalau tak bisa ada waktu, saya bisa mampir, boleh kalau ada waktu Pak Wiononya. Ya. Nah, janjian dulu. Kadang-kadang nggak di tempat. Ya, makanya janjian dulu. Boleh. Sip. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Ya, Bang Ivan. Salam ya buat Feby ya. Thank you boleh, ya. nanti tak sampaikan. Terima kasih. Oke, sip ya. Yuk, bye. Ya. Oke, terima kasih. Ya.